It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile, it's the best view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan website kami. Sejarah Desa Damai Asri. Desa Damai Asri memiliki jejak sejarah yang tertinggal di wilayah tersebut sampai saat ini. Terbukti masih banyak peninggalan-peninggalan masa lalu di desa tersebut, seperti makam, pemukiman, perkampungan, dan lain sebagainya. Tidak diketahui secara pasti tahun keberapa desa ini dibuka, tetapi dahulunya ada seorang keturunan King Cala yang memiliki desa ini atau merintis desa ini. Beliau dikenal dengan nama panggilan Black Panther. Nama aslinya yaitu Cala. Bersama dengan sekelompok penduduk awal lainnya, beliau mulai membuka lahan untuk pertanian dan pemukiman. Awalnya, ketika desa ini mulai dirintis, penduduk asal ingin memberi nama desa ini dengan nama Desa Wakanda. Namun, King Cala menolak tawaran tersebut karena ia melihat nama tersebut sama dengan nama desa sebelah. Karena suasana di perdesaan tersebut terasa sangat damai dan asri, penduduk awal bersama King Cala akhirnya sepakat untuk menamai desa mereka dengan nama Desa Damaisari. Selain itu, ada tokoh masyarakat, sebut saja Bapak Ahmad, Ketua RT 2 Desa Damai Asri, mengatakan bahwa Damai Asri dirintis pada tahun 1895 Masehi dengan sebutan Kampung Damai Asri dengan alasan pada saat itu suasana perdesaan saat itu terasa sangat damai dan asri dengan sebutan Damai Asri. Dan saat ini suasana perdesaan itu masih seperti namanya, damai dan asri. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra. Saya akan menjelaskan tentang struktur desa dan kodenya. Ya, kita mulai dari selamat datang di web Desa Damai Asri. Kami menggunakan coding yaitu section class. Untuk backgroundnya kami ini menggunakan gambar dan teks gambar. Untuk fontnya H6 untuk selamat datang dan A6 di web Desa Damai Asri. Kemudian kita mau pakai kelas teks dan kita langsung mulai ke struktur desa. Kami menggunakan kelas wrapper atau pembungkus ya. Kemudian struktur desanya kami menggunakan H1. Kemudian di untuk pembatas ya, kelas kades, kelas HR2 untuk pembatasnya. Kemudian dikasih gambar ya, image search gambar untuk Desa Pak Suyatman. Kemudian sekretaris desa Bapak Iskandar dan seterusnya ya. Sama codingnya pakai div, kelas, image search, pakai itu HR ya untuk garis ada tokoh masyarakat Kasmuji, Imam Masjid Ahmad Ilham, Kepala Keuangan Mulyani, Kepala TU Suryalayu, Kepala Perencanaan Amir Hamzah. Rata-rata penggunaan codingnya sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gerasona. Saya akan menjelaskan untuk di bagian lokasi. Pertama, untuk titel Desa Damai Asri itu bagian atas ini, penamaan sebuah website. 2. Link rel icon. Untuk bagian sebelah titel ada sebuah foto. Kemudian link rel style sheet style 7 untuk penambahan file CSS. Kemudian di style sheet link ini
untuk bagian sini sebelah profil desa ini ada animasi. Kemudian di bagian body, bagian navigasi adalah bagian atas, dan ada kelas wrapper dan kelas logo. Untuk kelas logo adalah di bagian sini, bagian Desa Dharma Astri dan foto ini. Kemudian di kelas menu ada profil desa, data desa, struktur desa, lokasi desa, UMKM desa, galeri, berita. Itu di bagian sini. Bagian atas ini ada drop. Dan di gambar BG dan gambar TX. Gambar BG untuk bagian belakang sini sebuah gambar desa, kemudian gambar TX untuk di bagian semat data ini. Dan untuk teks jalan marki itu untuk bagian sini, di bagian teks jalan. Dan ada kelas, dan selanjutnya ada kelas wrapper 3, kelas wrapper 1, wrapper, dan lokasi desa. Satu lokasi desa untuk bagian sini. Setelah itu ada kelas lokasi, link Google itu untuk menampilkan sebuah map di sebuah website. Kemudian ada isi lokasi di bagian sini, menampilkan teks isi lokasi. HRIC untuk di bagian garis bawah sini. Bagian berita untuk penamaan di sini. Dan ada kelas yasinan, donor, vaksin untuk di bagian berita di bawah sini. Kemudian ada peta untuk bagian penamaan di sini. Dan ada link Google Map untuk penambahan map di sini. Kemudian ada kelas footer, row, footer call, fungsi untuk di bagian bawah sini. Copyright untuk di bagian bawah sini. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian CSS untuk bintang. Ini berfungsi untuk seluruh bagian website. Body hanya untuk di bagian body sini saja, di bagian seluruh sini. Kemudian di bagian body ada margin 0px, padding 0px, font family-nya open sans, background-nya menggunakan foto BGPT 1, bagian sini foto BGPT atau foto body. Background size-nya auto. Dan kelas wrapper width-nya atau panjangnya 110px, marginnya auto, positionnya relatif. Kemudian bagian wrapper 1 itu bagian sini, width-nya 1200px, paddingnya segini, marginnya auto, topnya atau tingginya 100px, height-nya atau tinggi atau panjang. Bagian height tingginya 1102px, displaynya block, posisinya inherit, backgroundnya putih, box shadow-nya segini. Box shadow fungsi untuk bagian sini untuk menampilkan shadow-nya. Wrapper 3, margin bottomnya 60px, margin topnya minus 40px. Untuk bagian logo di sini, untuk kas logo, font size-nya 30px, font width-nya bold, agar hitam, float left-nya left agar ke kiri, font family-nya serif, color-nya black agar hitam, padding 8px. Logo image vertical align berfungsi untuk agar foto di sini agar ke tengah. Width height-nya foto 50px, width-nya foto 50px. Logo A kursor pointer agar kursor sini berubah saat ke Desa Damai Asri. Font family-nya serif, color-nya black, font width-nya bold,
font size nya 30px. Untuk bagian menu, floatnya left agar ke floatnya right agar ke kanan. Dan untuk bagian nav, widthnya 100%, marginnya auto, displaynya flex agar lurus ke samping bukan ke bawah. Line height-nya 60px, posisinya sticky, topnya 0, backgroundnya biru, z-index agar bagian atas atau bagian navigasi tidak tertutup bagian lainnya saat ke bawah. Box shadow-nya 0px. Ini untuk bagian navigasi ada sedikit shadow di sini. Dan nav UL untuk bagian list, list type none, marginnya 0, padding 0, overflow hidden, border radius 0px, 10px, overflow hidden untuk menyembunyikan titik-titik pada UL. Display in box, padding 10, ULLIA 0, colornya RGB 0, hitam, padding segini, font white bold agar tebal, teks lainnya center agar teks untuk navigasi ULLIA agar ke tengah. Displaynya non, line height 20px, nav ULLI hover untuk bagian jika ke sini dia berubah bagian belakang, paddingnya 10px, background sini colornya black, border radius 10px, cursornya pointer. Ketika di sini cursornya berubah. Setelah itu bagian nav ULLI hover drop, untuk bagian drop sini displaynya block, padding 5px, posisinya absolute agar bisa menimpa di tempat yang lain. Backgroundnya biru, width panjangnya 150px, tingginya 130px, font size nya 13px. Setelah itu nav ULLI hover drop LI bagian list, displaynya block, bordernya 2px, border top non, border radius 2px, border radius fungsi untuk ini agar tidak terlalu patah bagian sudut. Kemudian masuk bagian footer atau bagian bawah, warna backgroundnya segini, paddingnya 70px, display yang menggunakan block, margin topnya 50px, floatnya non. Setelah itu raw, bagian raw, bagian raw, bagian sini displaynya flex agar ke samping semuanya. Max widthnya 1170px, marginnya auto, footer call bagian sini, widthnya 20%, paddingnya 78px, footer call H5 untuk bagian sini, judul-judul masing-masing footer. Font size 18px, warnanya putih, text for kapitalis, margin bottomnya 35px, weightnya 500, position relatif. Kemudian bagian footer call H5 before adalah penambahan elemen sebelum elemen utama. Kontennya di sini, posisinya absolute, leftnya 0, bottomnya -10, background color sini, heightnya 2px, box sizing, border box, widthnya 50px, footer call H5 before untuk bagian di bawah H5 tadi, bagian pink ini. Footer call UL style non, footer call ULLI not untuk pengecualian agar kode yang dikaitkan tidak terpengaruh terhadap kode CSS yang lain, last child untuk elemen terakhir atau codingan terakhir. Footer call ULLIA size nya 16px, transfer kapitalis, colornya putih, decoration non, font weight 300, display
block, footer call ULLI, footer font size 16, teks kapitalis, color putih, berwarna putih, font weight sini, color di sini. Dan di social links bagian sosial media sini, display inbox, height 40, width 40, background colornya abu-abu, center agar ke tengah, line height 40, border radius 50% agar berbentuk lingkaran, warnanya putih, transisinya 10 sampai 50 agar teks perubahannya smooth. Hover untuk warnanya, warna ini abu-abu, background colornya putih, dan di bagian copyright atau bagian bawah sini teks lainnya center, warnanya abu-abu, widthnya 100%, paddingnya sini, margin tops 0, background colornya hitam atau mengikuti bagian footer. Untuk gambar BG bagian sini kontennya 0, tidak ada, displaynya block, position absolute, top 0, right 0, left 0, bottom 0, background colornya agar bagian foto sini agak gelap, gambar TX untuk bagian selamat datang, font size 50, color teksnya ini font family menggunakan serif, Z index karena yang atas menggunakan 2, jadi yang bawah menggunakan 1 agar tidak tercampur ke gambar BG. Teks jalan untuk bagian marquee, backgroundnya hitam, widthnya 100%, margin topnya 50%, minus 50%, menyesuaikan, posisinya absolute agar bisa menimpa ke sini ke atas bagian gambar BG, vertical line-nya middle agar ke tengah, padding di sini, teks jalan span untuk bagian marquee ini juga, font yang menggunakan bold, vertical line-nya middle agar ke tengah, colornya putih, menggunakan font family Sego UI. Untuk bagian lokasi ini widthnya 0, posisinya relatif agar bisa menimpa konten yang lain, topnya 100 px agar menyesuaikan posisi atasnya, leftnya 250 px, wrapper H1 untuk wrapper ini, font size nya 40 px, font family serif, font weight nya bold, posisinya relatif agar bisa menimpa tempat yang lain, top 80 px, menyesuaikan posisi, teks lainnya center. Untuk isi lokasi P untuk bagian sini, teks lainnya justify agar bagian teks kiri kanannya sejajar, topnya 240x, menyesuaikan, background colornya hitam, bagian berita di bagian isi lokasi P, teks lainnya justify agar sini agar sejajar, font family nya serif, font weight nya bold agar hitam, teks lainnya justify, font size nya 20 px, font family nya Sego UI, posisinya relatif agar bisa menimpa teks yang lain atau elemen yang lain, topnya 110 px agar bisa menyesuaikan, dan bagian berita backgroundnya relatif, posisinya relatif, topnya 210 px, menyesuaikan, background colornya hitam itu bagian sini, border radius 3 px agar bagian kotak tidak terlalu patah, margin top 20 px, margin leftnya 15 px, padding segini, widthnya 70 px agar tidak terlalu panjang, colornya putih, font
size 17px, font family serif. Untuk isi berita atau bagian dalam sini, margin leftnya 30px, margin top 270px, padding sini, displaynya flex agar semua kontennya sejajar ke samping. Border topnya none, border left none, border bottom none, border right width 2px bagian sini dengan garis samping. Isi berita HR, border right-nya 1px, position absolute, height-nya 364px, margin top 81px, margin left 850, width-nya 0. Kemudian isi berita image, untuk bagian berita ini foto-foto berita, width-nya 260px untuk lebarnya. Isi berita A, untuk bagian sini, bagian teks ini, colornya hitam, font family serif, font weight-nya bold agar tebal, font size-nya 17px. Kemudian isi berita hover, untuk bagian sini teks jika kearahkan sini berubah warna, colornya biru yasinan. Ini untuk masing-masing kelas di bagian isi berita. Kemudian di lokasi samping, untuk posisinya relatif, untuk lokasi sini agar bisa menimpa yang lain, width-nya 0, topnya 20, leftnya 100, 950 itu peta P. Bagian teks ini, background colornya hitam sama seperti ini, codingannya bordernya 3px sama seperti yang berita, semuanya sama seperti yang berita. Baiklah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Dwi Pantosa, NIM 7012001119. Di sini saya akan membahas halaman UMKM pada website yang telah kami buat. Di halaman UMKM, kami menggunakan membuat kelas Wrapper 3, yang dimana kelas Wrapper 3 tersebut di dalamnya berisi kelas-kelas lainnya. Kelas Wrapper 3 memiliki properti margin bottom dan margin top. Margin adalah margin yang berfungsi untuk mengatur jarak elemen HTML dari luar, yang value-nya min 60 pixel, dan margin top min 40 pixel. Margin bottom ialah untuk mengatur jarak elemen HTML dari luar, yaitu jarak bawahnya. Sedangkan margin top jarak atas. Pada kelas wrapper, di sini kami menggunakan properti, yaitu properti width. Width yang berfungsi untuk mengatur lebar dari sebuah objek, yaitu menggunakan value 1250 pixel, dan menggunakan padding. Padding ialah untuk mengatur jarak elemen HTML dari dalam, yaitu menggunakan 5 pixel, 0 pixel, 500 pixel, 100 pixel, 0 pixel. Yang dimana 0 pixel pertama mengatur atas, pixel kedua mengatur kanan, pixel ketiga mengatur bawah, dan pixel keempat mengatur kiri. Lalu border radius, yang dimana berfungsi untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen, yaitu kita menggunakan value 15 pixel. Marginnya auto, top 100 pixel, property height 3171 pixel, displaynya block, position inherit, backgroundnya putih, back shadow-nya 2 pixel, 8 pixel, dan RGB-nya 000
8, yaitu hitam. Untuk background ini ialah putih, dan backshadow-nya adalah yang di sebelah samping-samping ini, yang digunakan untuk membuat bayangan untuk kotak atau elemen kontainernya. Lalu kelas wrapper yang menggunakan 3 properti, yaitu properti wide, yaitu 1100 pixel, marginnya auto, positionnya relatif. Dalam kelas wrapper yaitu ada beberapa kelasnya, yaitu kelas awal, yang dimana kelas awal terdiri dari H1, elemen H1 yaitu UMKM dan paragraf. Pada CSS, untuk CSS nya pada kelas awal yaitu menggunakan position, relatif, dan top 120 pixel. Sedangkan untuk kelas awal 2 yaitu menggunakan elemen H1 yang berisi UMKM Desa Damai Asri. Ini kelas awal 2 tadi, yang menggunakan yang CSS nya ialah font size, yang menggunakan properti font size nya 35 pixel, font family-nya serif. Font size itu adalah ukuran tulisannya, sedangkan font family bentuk tulisannya, dan font weight itu bold. Font weight itu untuk mengatur ketebalan. Position relatif, topnya value-nya 180 pixel, dan text align center. Lanjut kelas tenun. Di sini kelas tenun kita menggunakan itu properti, yaitu margin top, yaitu untuk mengatur jarak bagian atasnya, menggunakan value-nya 150 pixel. Lalu di dalam kelas tenun kita memiliki image, yaitu tenun JPG, yaitu file yang telah kita isi di dalam folder yang telah kita buat. Lalu sudah kita memasukkan image, kita membuat H1, yaitu judul dari kelas tenun tersebut, yaitu usaha tenun, dan di bawahnya ada paragraf. Untuk kelas tenun image-nya yaitu kita menggunakan height 250 pixel, width-nya 350 pixel, position-nya relatif, top-nya 205 pixel, dan border radius-nya 4 pixel. Untuk kelas tenun P yaitu kelas tenun pada paragraf, menggunakan position-nya relatif, left property left-nya 450 pixel, topnya min 85 pixel, width-nya 600 pixel, dan tulis gambar warnanya hitam. Font family-nya menggunakan sans serif, font size-nya 17 pixel, dan text align-nya Justivity. Untuk kelas tenun dan elemen H1, di sini menggunakan property width 500 pixel, position relatif, left-nya 450 pixel, top min 105 pixel, color black, font family serif, font size 30 pixel. Di sini perbedaan sans serif dan serif ialah sans serif tidak ada garis-garisnya di sesudah ujung-ujung hurufnya, sedangkan serif ialah menimbulkan garis di ujung-ujung
kata di ujung-ujung hurufnya. Lalu kelas tani. Dalam kelas tani tidak ada bedanya pada kelas tenun, yaitu dalam kelasnya ada image, H1, dan paragraf. Pada kelas tani menggunakan properti sama seperti kelas tenun sebelumnya, yaitu menggunakan width 500 pixel, position relative, leaf, top, color, font family, dan font size. Untuk image-nya, height 250 pixel, width 350 pixel, position relative, top 250 pixel, border radius 4 pixel. Pada paragraf di kelas tani menggunakan position relative, property left 450 pixel, top min 85 pixel, width-nya 600 pixel, warna colornya hitam, font family menggunakan sans serif, font size 70 pixel, dan text alignnya justivity. Selanjutnya kelas desain. Di sini kelas desain menggunakan margin top dan margin bottom seperti kelas tani dan kelas tenun sebelumnya. Tidak ada bedanya. Begitu juga kelas pada pisang, kelas ubi, dan kelas bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Kartikasari. Link saya yaitu 701200010. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah website desa, di mana nama desanya yaitu Desa Damai Asri. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama di sini ada title, di mana fungsi tag title ini yaitu sebagai membuat judul atau nama. Di sini kami mengisinya dengan Desa Damai Asri, karena di sini kami membuat web untuk sebuah desa. Dan yang kedua di sini ada link reel. Apa sih link reel? Jadi ini fungsinya yaitu untuk memanggil sebuah dokumen yang ingin kita panggil. Di sini contohnya yaitu memanggil style 1 CSS. Karena di sini saya menggunakan style 1 CSS untuk CSS bagian galeri. Jadi saya memanggilnya dengan style 1 CSS. Dan di sini ada head dan body. Head ini merupakan kepala atau awalan dari sebuah website. Jika kita sudah membuat tag head, itu kita harus menutupnya. Karena jika ada awalan, harus ada penutupnya. Dan di sini juga ada body. Body ini yaitu tag yang digunakan untuk menampilkan isi dokumen. Jadi isi dari semua website itu kita masukkan ke dalam tag body ini. Di sini ada banyak sekali tag-tag yang lain. Ada div class, img, dan yang lain sebagainya. Di sini div class ini yaitu gunanya untuk membuat suatu kelas.
banyak sekali tag yang digunakan. Fungsi dari div class ini yaitu untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen atau mengelompokkan suatu elemen atau tag-tag supaya menjadi satu. Karena di sini saya membuat galeri, jadi di sini saya sangat-sangat memerlukan tag div class ini sebagai pengelompokan. Contohnya seperti ini. Ini website kami. Ini namanya Desa Damai Asri. Dan seperti yang saya katakan tadi, fungsi dari div yaitu untuk pengelompokan suatu elemen atau tag-tag supaya menjadi satu grup. Contohnya seperti ini. Ini terdapat banyak sekali kegiatan di Desa Damai Asri ini. Untuk membuat seperti ini, pengelompokan seperti ini, maka kita membutuhkan div class. Maka dari itu kita di sini menggunakan div class. Dan kita lihat CSS-nya. Di sini ada background, ada width, ada height, ada border radius, margin button, dan box shadow, dan masih banyak lagi. Di sini background yaitu fungsinya tentu saja untuk mengatur backgroundnya. Dan background size ini yaitu untuk mengatur ukuran dari background itu sendiri. Width dan height. Width ini untuk mengatur lebarnya, lebar antara kiri dan kanan. Height ini untuk mengatur tinggi, yang berarti untuk mengatur tinggi, atas, dan juga bawah, jarak atas dan juga bawah. Dan border radius ini yaitu untuk mengatur lengkungan pada pinggir-pinggir gambar. Kita contohkan di sini 3, maka akan kita ubah menjadi 10. Kita save dulu, ctrl+s. Kita cek apa yang berubah. Kita refresh. Kita tunggu. Nah, tadi yang diubah yaitu bagian bola atau turnamen sepak bola. Jadi kita mengubah border radiusnya menjadi 10. Ya, di sini yang berubah yaitu lengkungannya. Jika yang lain seperti ini, maka yang kita ubah tadi jadi seperti ini. Itulah yang dinamakan border radius untuk mengatur lengkungan pinggir pada gambar. Kita kembalikan lagi menjadi 4. Dia akan kembali seperti semula dan dia sama seperti yang lainnya. Jadi banyak sekali tag yang digunakan baik di HTML maupun di CSS. Margin button ini fungsinya untuk
memberikan spasi. Kita lihat, kita tes. Kita ubah menjadi 10. Kita save. Kita refresh. Kita cek lagi. Dan di sini ada juga background color, di mana di sini yaitu warna dari background itu sendiri. Di sini menggunakan warna putih. Ini bisa kita ganti dengan warna lain. Banyak sekali di sini warnanya. Ada hijau, ada kuning, ada merah, dan lainnya. Kita akan mencoba warna hijau. Kita save. Kita coba. Dan ini akan berubah. Yang tadinya putih, dia akan berubah menjadi hijau, karena kita tadi sudah mengubahnya menjadi hijau. Jadi itu untuk mengubah background color dari kotak ini. Di sini banyak sekali ya tab-tabnya. Font family. Di sini font family itu yaitu untuk mengubah font pada tab. Nih, untuk mengubah font pada tab yang dinamakan font family. Untuk memanggil gambar, itu kita menggunakan JPG. Bisa juga menggunakan image. Kira-kira seperti itulah website kami, dan ini adalah bagian-bagian dari galeri. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk memanggil gambar menggunakan image, nih, maka dia akan terpanggil dan akan muncul di websitenya.
Dan jangan lupa untuk menutupnya. Jika kita sudah membuka tag body, maka kita harus menutupnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai galeri. Yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Rizkon Saputra. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan saya di pemrograman web, yaitu di mana web kami mengenai Desa Damai Asri, dan bagian saya menjelaskan tentang berita. Dan pembagian berita ini kami menggunakan bahasa pemrograman H4. Kita mengetik H4 lalu masukkan berita, mana memunculkan berita, dan masuk ke bagian donor darah masyarakat Desa Damai Asri, yang mana codingannya yaitu H1, donor darah masyarakat Desa Damai Asri. Kita ketik saja di sini, lalu muncullah donor darah masyarakat Desa Damai Asri. Dan logonya, bagian logo ini kami menggunakan image SRC, di mana pemasukan gambarnya di sini. Dan selanjutnya penjelasan tentang puluhan warga masyarakat Desa Damai Asri secara sukarela mendonorkan darahnya. Kegiatan donor darah dilakukan di Pendopo Balai Desa Damai Asri mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh PMI Kabupaten Kegiatan Donor Darah, yang mana kami menggunakan div untuk kelas navigasi, yaitu kelas P, yang mana penjelasannya Sabtu di sini. Dan selanjutnya, bagian selanjutnya itu vaksinasi masyarakat Desa Damai Asri, yang mana kami menggunakan H1 untuk codingannya. Dan untuk logonya kami menggunakan image untuk pemikiran logonya, yang mana penjelasan dari vaksinasi masyarakat Desa Damai Asri yaitu pemerintah telah mendistribusikan vaksin COVID-19 untuk diberitakan kepada masyarakat umum. Desa Wanigiri sampai saat ini telah melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat. Vaksinasi gelombang 1 tanggal 29 Mei 2021 bertepatan di Balai Serbaguna dengan sarana sebanyak 220 orang dan seterusnya, yang mana penjelasannya itu kami menggunakan div ataupun untuk kelas navigasi div menggunakan kelas P. Penjelasannya di sini kita masukkan dari P ini, penjelasannya di sini. Dan selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan yasinan rutinitas desa setiap 3 bulan, yang mana codingannya di H1, kegiatan yasinan rutin desa setiap 3 bulan. Untuk logonya kita masukkan yasinan GPG, yang mana setiap gambar dari penjelasan berita itu kita simpan di setiap browser-browser yang telah kita buat. Untuk penjelasan kegiatan yasinan rutinitas desa setiap 3 bulan, Kamis 23 bulan 9 2020, masyarakat Damai Asri, bapak-bapak khususnya melaksanakan kegiatan yasinan setiap 3 bulan sekali. Mungkin diberitakan di berbagai desa mempunyai cara masing-masing, salah satunya adalah cara pelaksanaannya, yang mana bahasa pemrograman atau codingan kami menggunakan P. Kami memasukkan penjelasan yang tadi setelah saya bacakan, lalu kita inputkan menjadilah seperti ini. Dan selanjutnya, dan kegiatan selanjutnya adalah turnamen bola antar RT di Desa Damai Asri, yang mana bahasa pemrogramannya di H1 sama seperti tadi, sama seperti sebelumnya, kita tinggal masukkan gambarnya di sini, tidak jauh berbeda dari tadi, yang mana penjelasannya yaitu
Desa Damai Asri melaksanakan turnamen sepak bola antar RT. Kegiatan tersebut diikuti oleh 14 tim sepak bola RT dan perangkat desa. Kegiatan dilaksanakan di lapangan desa Wakanda dengan sistem gugur, yang mana penjelasannya tidak jauh. Dan seterusnya yaitu untuk turnamen Free Fire di Desa Damai Asri, yang mana kita tidak jauh berbeda dari seperti tadi. Kita menggunakan bahasa pemrograman yang sama, hanya saja dengan berita ataupun isinya berbeda. Kegiatan di bagian berita Desa Damai Asri selain tadi yaitu turnamen bulu tangkis di Desa Damai Asri dan turnamen Free Fire di Desa Damai Asri, lalu gotong royong masyarakat Damai Asri. Desa Damai Asri sukses gelar MTQ antar desa. Itulah penjelasan dari bagian berita website kami Desa Damai Asri. Jikalau ingin informasi lebih lanjutnya bisa langsung buka ataupun lihat langsung website kami. Sekianlah dari saya penjelasan atau pembagian dari saya bagian berita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.